Oke, halo semuanya. Sekarang kita coba membahas mekanika kekuatan material bab bending stress ya. Di sini kita punya soal, ada sebuah rod atau silinder gitu ya, pejal. Dia ditopang dengan bearing A dan bearing B. Kita diminta untuk mencari berapa sih diameter minimumnya gitu ya. Nah, seperti biasa untuk kasus-kasus MKM atau statika ini harus kita gambarkan diagram benda bebasnya untuk mencari gaya reaksi di A dan di B gitu ya. Nah, kita punya bearing sehingga gaya reaksinya cuma satu arah A gitu ya. Terus kita punya B satu arah juga. Ini bisa kita ganti ya yang eh, distribusi gaya yang persegi ini menjadi 12 kali 3. 12 kali 3 gitu ya, 36. Dan untuk yang distribusinya segitiga ini bisa kita ganti 12 kali 1,5 bagi 2 karena ini luas segitiga gitu ya. Sehingga didapatlah 9 kilonewton. Oke, sekarang kita tahu di sini ada gaya 36, di sini ada gaya 9. Nah, kita juga ingin tahu di mana sih posisi 36 dan 9 itu gitu ya. Untuk 36 karena dia persegi, dia simetris, jadi gayanya ada di tengah-tengahnya gitu ya. Sehingga ini 1,5 meter. Nah, untuk yang profilnya segitiga ini berarti perbandingannya ini 2 per 3-nya gitu ya. Ini 1 per 3-nya sehingga ini 0,5, sehingga yang ini 0,5, yang ininya 1 meter. Nah, untuk mencari gaya di B ini dengan mudah kita cari menggunakan persamaan sigma momen di A sama dengan 0. Sehingga B dikali lengannya dari B ke A ini berarti 3 dikurangi 36, ini kita anggap counterclockwise positif gitu ya. Jadi B ini counterclockwise positif, 36 ini clockwise jadi negatif, 9 juga clockwise gitu ya negatif. 36 kali lengannya tadi ya 1,5 dikurangi lagi 9 lengannya 0,5 ditambah 3 jadi 3,5 harus sama dengan 0. Sehingga B didapat 36 kali 1,5 ditambah 9 kali 3,5 dibagi dengan 3. B sama dengan 28,5 gitu ya. Berapa A? A ini dengan mudah kita cari pakai persamaan sigma FY sama dengan 0 gitu ya. Jadi A ditambah B dikurangi 36 dikurangi 9 harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi A sama dengan 45 dikurangi 28,5 gitu ya, sama dengan 16,5. Oke, nah sekarang kita sudah tahu nih di A ini 16,5, A ini adalah 16,5, B ini 28,5 gitu ya. Nah, ini bisa kita langsung gambarkan kurvanya, kurva gaya dalamnya gitu ya. Oke, ini V, ini X gitu ya. Ini 3 meter, kesininya 4,5 meter. Oke, nah di sini kita tahu A ini 16,5, jadi pasti di sini mulai di 16,5. Oke, lalu di B awalnya dia gayanya terdistribusi gitu ya dengan arahnya ke bawah. Jadi ini punya slope
gitu ya. Slope-nya sebesar 12 kilonewton. Ini slope-nya 12 kilonewton per meter. Sehingga di akhir titik atau di jarak 3 meter ini awalnya 16,5, lalu slope-nya negatif gitu ya. Oke. Sehingga berapa gaya di 3 meter gitu. Nah, kalau misalkan kita ingat Y sama dengan MX plus C gitu ya. C-nya adalah 16, M-nya 12 atau minus 12 ya, karena slope-nya ke bawah negatif. Berarti kita pengen tahu Y di 3 meter. Jadi min 12 dikali 3 meter ditambah 16,5. Sehingga didapatlah minus 19,5 ya. Nah, ini adalah minus 19,5. Oke. Setelah kita slope-nya negatif gitu ya di pengaruh distribusi gaya ini, lalu ada gaya reaksi B. Gaya reaksi B sebesar 28,5, sehingga ini kita tambahkan 28,5 gitu. 19,5 ditambah 28,5 itu nilainya jadi 9. Oke, nah ini ada lonjakan gaya gitu ya sampai 9. Lalu ini ada distribusi gaya tapi bentuknya segitiga ya, atau semakin lama gradiennya semakin kecil. Nah, jadi awalnya gradiennya besar sampai kecil. Nah, ini kita ketahui di sini tidak ada gaya reaksi sehingga nilainya 0 gitu ya. Jadi di 4,5 meter ini sama dengan 0. Oke, kita dapat gaya atau kurva V-nya gitu ya. Sekarang kita mau mencari kurva M-nya. Nah, untuk mencari kurva M akan dilanjutkan di video berikutnya.